Hello everyone. Ini ada satu website yang memang dibuat oleh Graphisoft-nya, yaitu Graphisoft Learn. Jadi di dalam sana ada pelatihan-pelatihan atau ada e-book yang bisa ada yang bisa di-download gratis, ada pun yang kita harus berbayar. Dan ada lagi satu website, itu Graphisoft Help Center. Jadi intinya kalau ada suatu pertanyaan tentang tools tertentu atau elemen tertentu atau apapun yang kalian ingin tanyain tentang Archicad, biasanya ada di sini. Jadi kalaupun aku belum ngupdate suatu video tutorial, coba cek-cek di sini dulu apakah pertanyaan kalian ada atau enggak, karena aku pun masih seperti itu untuk saat ini. Makanya di browser Opera aku kebanyakan itu tentang Graphisoft Help Center, biar setiap buka aku bisa ngecek gitu loh, apa aja yang masih aku tanyain dan belum bisa atau belum sempat aku baca. Yes, seperti judul dari video ini, sebenarnya aku ingin ngebahas tentang kegiatan Basecamp 2020. Ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Graphisoft, yaitu developer dari Archicad. Aku nggak akan membahas tentang Graphisoft itu apa, kalian bisa cari tahu sendiri, karena kalau aku bahas di sini mungkin video ini akan lebih panjang lagi. Jadi beberapa waktu yang lalu aku ikut acara ini ditawari oleh dosen di kampus, dan alhamdulillahnya ini benar-benar banyak membantu, banyak banget ilmu baru yang aku pelajari di sana. Sebenarnya kegiatan ini selalu diselenggarakan setiap tahunnya di Hungaria. Jadi kayak kegiatan untuk mengenalkan versi terbaru dari Archicad. Sempet sih aku lihat yang tahun 2019 kayak kegiatannya di sana ngapain aja selama 5 minggu. Tapi karena ya kalian tahu bahwa keadaan dunia tidak seramah itu saat ini, dan akhirnya karena permasalahan COVID, ya kita hanya bisa melaksanakan secara online. Jadi kegiatan apa aja sih yang ada di sana? Di Basecamp ini kita ada 2 tugas. Yang pertama ada tugas individu dan ada juga tugas berkelompok. Nah, untuk individunya kita membuat sebuah shelter atau pavilion, sebutan dari sananya. Intinya untuk ruang duduk-duduk bersama yang ingin mereka bangun di kantornya Graphisoft. Dan untuk yang kedua adalah kita membuat redesign bangunan yang sudah terbangun dari arsitek ternama, ya, dan itu berkelompok tergantung negaranya. Biasanya yang Asia Pasifik, Asia sama Asia juga, dan ada juga yang dari Eropa. Untuk kelompoknya Asia itu cuma ada 2, jadi cuma ada 7 orang yang daftar di sini, tapi di Indonesia ada 3 orang pokoknya. 1 ITENAS, 1 UGM, yang satu lagi BINUS Jakarta. Kalau dilihat sih untuk yang area Eropa atau US kayak gitu-gitu, mereka lebih aktif. Walaupun sebenarnya aku nggak pernah ikut course yang bareng mereka, karena jadwalnya mereka selalu yang malam banget. Jadi untuk jadwalnya mereka itu ada 2 kali pertemuan di hari Selasa dan hari Kamis setiap sampai 5 minggu. Untuk di hari Selasanya mereka ada kuliahnya, dan untuk di hari Kamis itu adalah sesi tanya jawab di luar kuliah. Jadi walaupun kamu tidak ikut itu it's okay gitu. Nah, yang menarik adalah kita bisa bertanya di luar dari materi yang kemarin dijelaskan. Beberapa kali aku bertanya di sana soal kendala-kendala selama bekerja di Archicad atau membuat desain di Archicad. Di situ lumayan mereka memberikan bantuan yang cukup. Sampai kemarin juga sempat Archicad 23 ku tiba-tiba error, I don't know why, dan akhirnya dibantuin sama pihak dari sananya dan dibetulkan dan suruh uninstall akhirnya. Tapi alhamdulillah udah baik-baik aja sekarang. Challenging itu adalah
gimana kita bisa berkomunikasi secara baik dan benar dengan orang asing. Sebenarnya aku nggak jago-jago banget dalam berbahasa Inggris, jadi ya, tapi alhamdulillah mereka mengerti. Aduh, presentasi terakhir tuh memalukan sekali. Untuk yang teamwork ini tuh ada kesulitan tersendiri bagi kita-kitanya. Jadi bisa dibilang kita semua kuliah kan. Untuk aku dengan anak UGM juga sama-sama anak 17, terus yang orang luar negerinya juga mereka lagi ngambil S2 kebetulan. Jadi kesibukannya kita cukup padat. Walaupun online tapi tetap cukup lumayan menguras otak. Karena akhirnya kan ini harusnya pekerjaan teamwork, tapi jika tidak dikerjakan dengan baik, akhirnya kan terbebaninya dari salah satu atau anggota-anggota tim tertentu saja gitu. Jadi usahakan jika ikut kegiatan seperti ini, kalian amanah. Nanti aku sertakan di link description untuk bangunan itu fungsinya apa. Tapi sejauh aku mendesain, itu adalah sebuah town hall yang fungsinya ada apartemen, semacam tempat tinggal juga, ada ruang berkumpul juga, dan ada library, ada perpustakaannya. Karena memang kita tidak bisa survei, alhasil pasti kita cuman bisa melihat dari foto-foto yang ada di internet, dan kita harus cari-cari berbagai macam sumber dari berbagai macam sudut. Karena dari Google Maps kan tidak semua bisa ditampilkan, tidak mereka ngambil semua fotonya. Jadi akhirnya bener-bener seada yang dikasihnya dari mereka gitu. Untungnya menurutku ini tidak seribet kelompok yang satu lagi. Jadi mereka itu bagus banget karena mereka grid bangunan perpustakaan gitu, dan per grid desainnya itu memang gridnya baik banget. Kalau di sini sih untuk aku lihat tidak seperti itu ya, makanya kita nggak bisa menerapkan grid di bangunan ini. Tapi asik serius kalau misalnya lagi jenuh sama PA, sama studio, atau sama struktur ya, apapun itu perkuliahannya, kadang aku kabur ke sini dulu ngerjain ini dulu, kayak ada pelarian. Jahat banget emang, tapi tapi coba redesign kayak gini juga bisa ngelatih banget kemampuan dalam memakai aplikasi ya.
episode-episode lainnya. Aku takut kalau episode terlalu panjang tuh kalian tidak kekurangan minat untuk menontonnya. Tapi aku harap tidak begitu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. And see you in another video.